Shalom, selamat pagi buat kita semua. Bersama-sama kita ucap syukur pada Tuhan atas berkatnya yang dapat menyembuhkan kita semua pada pagi ini. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita saat sejenak, saat teduh dimulai. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur atas Dia kepada Allah Bapa kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat-berkat yang Kau berikan hingga sampai pagi ini, Bapa. Kau berkati juga kebersihan kami pada pagi ini, supaya berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Berkati kami supaya dapat menjalankan ibadah ini dengan baik, dan juga ibadah dana dalam hidup Tuhan. Dan kami juga dapat mendengarnya dengan baik dan juga menerapkannya ke dalam hidup kita. Berkati juga teman-teman kami yang belum bisa berpartisipasi pada pagi ini, Tuhan, supaya dapat ikut bergabung pada kami dan menyaksikan ibadah ini untuk saudara semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Begitu banyak penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ada bahkan di hidup kita. Karena itu, marilah kita buka lagu pujian dan apa kami bersama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Teman-teman, kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Teman-teman dapat mengikuti dari tempat masing-masing. Yakni 1 ayat 1 sampai 4. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang dosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang sesungguhnya ialah pada dan yang merenungkan pada itu siang dan malam. Itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang berbuahnya berhasil. Bukan demikian, orang fasik kita seperti akar yang diberikan air. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam iman. Setiap orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik belum dibinasakan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Kesdiana, kita angkat satu lagu pujian lagi, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oke, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami pagi ini, sekalipun masih dalam keadaan berpisah secara tempat. Tuhan izinkan kami untuk beribadah bersama. Terima kasih untuk semua orang yang sudah memberikan hati dan waktunya untuk mau datang kepada Tuhan
dengar-dengaran atas firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya firman-Mu yang luar biasa itu Engkau terjemahkan begitu sederhana, sehingga kami anak-anak-Mu yang hina ini, yang tidak mampu ini dimampukan untuk mengerti dan memahaminya, bahkan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dimanapun kami semua berada, supaya baik dia yang menyampaikan maupun semua orang yang mendengar sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita belajar tentang bagaimana hidup damai dengan semua orang ya. Hidup damai yang pertama tentu bagaimana kita sebagai orang-orang percaya sudah diperdamaikan dengan Allah. Nah, jadi dari kebaktian-kebaktian kita sebelumnya kita sudah mempelajari, bahkan yang kemarin ya waktu kita onsite khususnya di dalam ibadah bersama dengan kakak abang kelasmu dalam rangka memberangkatkan mereka juga untuk menyelesaikan seluruh aktivitas studinya di sekolah. Kita sudah belajar bagaimana menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, artinya kita sudah menjadi orang yang diselamatkan. Diselamatkan artinya kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, setelah kita diperdamaikan dengan Allah, maka hidup kita memperoleh damai sejahtera. Efesus 1 ayat 13 bahwa ketika orang percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus memiliki buah damai sejahtera. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan itu memiliki damai sejahtera di dalam hatinya. Nah, sekarang setelah kita memiliki damai sejahtera itu, bagaimana kita hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari, menikmati dan menjalankan damai sejahtera itu. Maka saya buat di dalam kurung di sini sebagai poin yang akan kita pelajari hari ini khusus, yaitu tidak membalas kejahatan. Jadi sebenarnya hidup damai itu bisa banyak hal. Bisa banyak hal gitu ya. Maka hari ini secara spesifik kita akan melihat bagaimana kita hidup damai di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara tidak membalas kejahatan. Ya, kita tahu sekarang ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang ada dan mungkin kita adalah orang-orang yang pernah mengalami bagaimana dijahati oleh orang gitu ya, dijahati oleh sekeliling, dijahati oleh mungkin dalam tanda kutip keadaan kita melihat. Tapi bagaimana kita menghadapi itu dan bagaimana hidup di dalamnya. Oke, sekarang kita lihat firman Tuhan yang akan sama-sama kita baca. Saya akan membaca untuk kita semua. Lalu nanti kamu dengarkan baik-baik dari rumah. Kamu boleh buka Alkitabnya. Kita baca dari Roma pasal 12 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, sebenarnya begitu membaca dari nats ini, sebenarnya tanpa interpretasi yang panjang-panjang, sebenarnya ada banyak hal yang bisa langsung kita pahami dari ayat ini ya. Karena dia sebenarnya sangat aplikatif dalam hidup sehari-hari. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian justru kalau seteru itu maksudnya orang yang
bermasalah, bermusuhan dengan kita ya, orang berlawanan dengan kita ya, musuh sebenarnya ya. Justru ketika mereka dalam keadaan membutuhkan pertolongan kita, dibuat di sini, jika dia lapar, jika dia haus misalnya ya, kita harus tetap menunjukkan belas kasihan dengan memberi makan dan memberi minum dan seterusnya. Lebih sederhana di ayat 21 dikatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, oke, sekarang kita lihat bagaimana lebih jelasnya dari nats ini yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah banyak mendapat pembelajaran tentang firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, tentu bukan hal yang apa namanya ya, bukan hal yang mudah bagi kita mengerjakannya. Nah, tetapi kita lihat juga bahwa nats ini ketika ditulis dan diberikan kepada, dalam konteks ini adalah jemaat di Roma gitu ya, bahwa pada waktu itu juga sebenarnya Roma sebagai satu jemaat sedang dalam keadaan yang tidak baik ya, sedang dalam keadaan yang kurang baik. Ada konflik di sana, ada masalah di sana. Yang pertama, konflik internal. Konflik internal itu artinya apa? Konflik di dalam jemaat itu sendiri. Sedang ada masalah di dalam jemaat itu sendiri. Nah, kalau ada masalah biasanya yang terjadi di mana kita tentu ada kemarahan ya. Kalau ada masalah, ada yang menjolimi, misalnya ada yang tidak cocok dengan pikiran kita. Ini bisa ada kemarahan di sana. Bisa ada merasa ketidakadilan di sana. Bisa ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang kita anggap setimpal ya dengan masalah yang kita hadapi. Nah, juga pada zaman itu ada penganiayaan yang dialami oleh jemaat dari pemerintahan Romawi. Nah, ini adalah konflik atau masalah eksternal. Jadi memang firman ini, nats ini disampaikan ya oleh penulisnya Rasul Paulus, tentu ini adalah firman Tuhan untuk semua kita ya, semua orang percaya. Disampaikan ini kepada satu kelompok orang percaya yang pada waktu itu memang sedang memiliki persoalan-persoalan yang besar. Persoalan-persoalan yang besar baik dari kelompok jemaat itu sendiri maupun persoalan yang dialami jemaat itu dari orang-orang luar yang membuat mereka mungkin bisa terguncang emosinya untuk melakukan sesuatu. Nah, kepada orang-orang yang seperti itu, kalau kita membayangkan kita di dalam keadaan itu, nah muncul pernyataan bahwa tulisan-tulisan atau kalimat-kalimat yang tadi kita baca, bagaimana kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, tetapi justru melakukan hal yang lain. Loh, kenapa itu bisa terjadi? Iya, karena memang kita berbeda dari orang lain. Kita sebagai orang percaya berbeda meresponi konflik, meresponi persoalan, meresponi masalah-masalah dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi misalnya kalau kita ya memiliki konflik-konflik baik di dalam pergaulan sehari-hari ya, apakah mungkin mengalami bullying dari teman-teman ya, atau mungkin kita sering mendapat perlakuan tidak adil dari teman-teman di dalam pergaulan, atau mungkin mendapat tekanan-tekanan di dalam keluarga, di dalam kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Tuhan mengingatkan bahwa kita sebagai orang percaya yang sudah menerima belas kasihan Tuhan yang besar untuk tidak membalas kejahatan. Karena apa? Karena kasih yang daripada Allah itu, itulah yang seharusnya mendasari, mendorong, memotivasi kita di dalam merespon. Ya, di dalam merespon. Di dalam merespon segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Memang kalau kita lihat tidak tertutup kemungkinan bahwa kita punya banyak konflik seperti yang tadi. Bisa konflik internal di dalam keluarga, ya, bisa juga mungkin di dalam pergaulan sehari-hari seperti yang mungkin beberapa contoh gambar yang ada yang bisa kamu lihat di sini gitu ya. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita kembali kepada ajaran Tuhan tentang meresponi semua kejahatan-kejahatan yang kita terima dengan tidak membalas, tetapi justru berdamai. Berdamai dengan semua orang karena Allah sudah memperdamaikan diri dengan kita. Maka
Secara spesifik mari kita lihat ajaran-ajaran Tuhan dari nats yang tadi sudah kita baca yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kita lihat apa yang sebenarnya sedang diajarkan Tuhan Yesus dari Roma 12 ayat 17 sampai 21 yang tadi sudah kita pelajari. Yang pertama, penekanannya bisa kita lihat di ayat 17 dan di ayat 20. Dikatakan di sana apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada dikatakan di situ. Lalu kemudian di penekanannya lagi sebenarnya titik 2 kalau bisa kita bilang ayat 17b dikatakan lakukanlah yang baik kepada semua orang. Nah, sebenarnya penekanan dari ayat ini lebih tepatnya adalah hati-hati melakukan perbuatan baik ya atau hal yang baik di depan semua orang ya. Hati-hati melakukan hal-hal yang baik atau perbuatan-perbuatan baik di depan semua orang. Mengapa begitu? Karena kebaikan yang kita lakukan sebagai orang percaya berbeda dari sekedar kebaikan yang dialami oleh orang-orang awam pada umumnya. Kalau orang awam memikirkan kalau kita menerima yang baik, maka lakukan yang baik. Kalau kita menerima yang jahat, maka boleh kita membalas dengan kejahatan. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah mendapat belas kasihan Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita dan menerangkan dan memotivasi kita untuk memiliki kasih kepada semua orang yang bersumber dari kasih yang daripada Allah. Gitu ya. Jadi sumber kasih, sumber kebaikan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari itu haruslah bersumber daripada Allah. Waktu kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, melakukan hal-hal yang kita anggap baik dalam kehidupan kita sehari-hari itu harus bersumber dari Allah. Nah, kalau bersumber dari Allah, itulah kebaikan yang bisa melampaui kebaikan-kebaikan yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya, maka itu akan memungkinkan kita sebagai orang percaya untuk tetap baik, untuk tetap melakukan hal yang benar, sekalipun mungkin ada faktor-faktor yang tidak menguntungkan bagi kita. Kalau standar kebaikan kita adalah kebaikan yang bersumber dari Tuhan. Jadi, kalau kebaikan kita bersumber dari Tuhan, maka kita akan selalu fokus kepada apa yang diajarkan Tuhan. Kalau Matius 5 ayat 44 menegaskan kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kasihi musuhmu, ya. Musuh aja disuruh kasihi. Musuh, ya. Orang yang mungkin terus memberi perlawanan kepada kita, disuruh kasihi. Apalagi mungkin orang-orang di sekitar kita yang adalah teman kita, lalu melakukan kesalahan dengan membuat satu kejahatan yang kita anggap satu kejahatan bagi hidup kita, atau keluarga yang mungkin juga punya banyak kebaikan kepada kita, lalu kemudian di satu sisi pernah atau ada melakukan kejahatan kepada kita. Wah, sangat luar biasa sekali kalau kita tidak bisa ya mengampuni dan membalasnya dengan kebaikan. Musuh saja disuruh untuk diampuni. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Apa artinya kasihi musuhmu? Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan mengingatkan kita bahwa bukan hanya sekedar memaafkan, bukan hanya sekedar memaafkan dan melupakan, tetapi yang dimau Tuhan adalah selain kita memaafkan orang yang jahat kepada kita, kita pun disuruh dan diarahkan untuk melakukan perbuatan baik. Nah, ini dua hal yang seharusnya berbeda ya. Maksudnya gini, ada orang jahat kepada kita, ya udah deh, saya maafin ya. Ya udah, tapi ya yang penting saya tahu itulah kamu ya. Saya sudah maafkan gitu ya. Tapi ketika dia mengalami satu persoalan di mana membutuhkan bantuan kita, kita langsung menolak. Kenapa? Ya saya maafin, tapi ya udah kita sudah tidak punya hubungan yang lebih baik lagi seperti awal gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Tuhan bilang bahkan musuhmu ketika kekurangan bukan hanya untuk ketika melakukan kejahatan kepada seseorang bukan hanya dimaafkan perbuatannya, tapi juga disarankan untuk mau melakukan kebaikan kepada dia. Nah, inilah tadi yang saya sebutkan itu sebagai kebaikan yang melampaui sekedar kebaikan yang dilakukan oleh dunia ini. Karena apa? Karena kebaikan yang kita peroleh, yang kita lakukan adalah kebaikan yang bersumber daripada Allah. Ya, bayangkan kita orang berdosa,
diampuni oleh Tuhan, ya, lalu kemudian cara pengampunannya tidak sembarangan dengan cara memberi nyawanya, itu adalah kasih yang luar biasa. Dan kasih yang seperti itu diharapkan mendorong dan memotivasi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua yang diajarkan Tuhan Yesus dari topik itu tadi adalah hidup damai dengan semua orang. Nah, dikatakan di sana, bagaimana kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Kenapa kita perlu hidup berdamai dengan semua orang? Tentu diawali karena Allah yang sudah pertama sekali mendamaikan dirinya dengan kita. Kok perlu perdamaian antara kita dengan Allah? Iya, kejatuhan manusia ke dalam dosa sudah membuat manusia dengan Allah terpisah, mengalami perseteruan. Ada yang membatasi. Apa itu? Dosa. Maka dosa membuat kita terpisah dengan Allah. Sehingga ketika Allah memperdamaikan dirinya dengan kita, kita yang tadinya berseteru dengan Allah dipulihkan kembali. Nah, kita tahu bahwa seperti yang sudah sering juga Ibu sampaikan ya, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka rusak hubungan antara manusia dengan Allah. Ini yang pertama. Kemudian rusak hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Manusia menjadi sulit berdamai dengan dirinya. Tidak ada penerimaan terhadap diri sendiri. Kemudian yang ketiga, rusak hubungan dengan sesama. Ya, manusia paling sering dan paling hobi menyalahkan orang lain. Kalau ada persoalan, jarang sekali menunjuk dirinya, langsung menunjuk orang lain. Rusak hubungan dengan orang lain. Kemudian rusak hubungan dengan Allah, dengan alam ya. Tadi Allah, diri sendiri, sesama, lalu kemudian dengan alam. Nah, ketika semua ini sudah rusak dan kemudian Allah memperdamaikan dirinya dengan kita, maka dipulihkanlah kembali hubungan ini. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan, hubungan kita dengan diri sendiri dipulihkan, hubungan kita dengan sesama dipulihkan, hubungan kita dengan alam juga dipulihkan. Nah, ketika itu terjadi, maka Tuhan menginginkan kita sebagai pembawa damai. Orang yang sudah mengalami damai sejahtera Allah haruslah menjadi pembawa damai. Pembawa damai dalam hal apa? Dalam segala hal, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam membawa orang-orang lain untuk berdamai kepada Allah. Dengan cara apa? Mengabarkan firman Tuhan. Termasuk dalam konteks mendamaikan antara satu orang dengan orang lain yang bermasalah. Nah, menjadi pembawa damai itu kita lihat ada di sana ya. Menjadi pembawa damai memang yang paling utama adalah membawa kabar baik, kabar berita perdamaian antara Allah dengan manusia sehingga orang-orang di sekeliling kita juga mengalami perdamaian dengan Allah. Inilah yang sering sekali kita sebut dengan penginjilan ya, mengabarkan kabar baik supaya mereka berdamai dengan Allah. Dan di sisi lain juga poin yang lain adalah kita sebagai pembawa damai juga berusaha menjadi orang yang bisa mendamaikan antara sesama kita manusia. Jadi di sana dikatakan bahwa kita itu dalam konteks hari-harinya, kalau kita mau menjadi pembawa damai, maka kita akan berperan sebagai garam dan terang. Jadi kalau kita lihat tadi di poin pertama, tidak diharapkan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru dengan kebaikan. Poin ini kembali menekankan kita, bukan hanya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalau ada sesama kita yang melakukan kejahatan, jangan menambah situasi tambah keruh. Ada yang berantem misalnya, menambah situasi makin keruh. Yang satu dengan yang lain saling bertengkar misalnya. Kita bumbu-bumbuin supaya makin jadi, misalnya gitu ya. Tetapi justru diharapkan kita menjadi pembawa damai. Kita justru harusnya kedatangan kita kalau menghadirkan damai di sana. Orang yang tadinya sesama mereka saling berseteru, kehadiran kita membuat situasi justru semakin damai. Karena apa? Karena kita disebut sebagai pembawa damai. Perhatikan sebenarnya di ayat itu kalau kita lihat ya, tadi di nats yang kita baca itu dikatakan sedapat-dapatnya. Coba kamu lihat nats yang tadi. Sedapat-dapatnya. Kalau keputusan itu ada sama kita, hiduplah damai dengan semua orang.
gitu ya. Kalau kitanya yang mengambil keputusan untuk berantam atau tidak berantam gitu ya, bermusuhan atau tidak bermusuhan, pilihlah tidak bermusuhan, pilihlah tidak berantam, pilihlah berdamai dengan orang lain. Jangan justru kita menjadi pembuat kacau gitu ya. Di mana kita berada, di sana ada keributan. Di mana kita berada, di sana ada kekacauan. Wah, ini gawat ya. Oh, gawat sekali kalau terjadi seperti itu. Tetapi di mana kita berada, di sana ada damai. Di mana kita berada, di sanalah situasi menjadi lebih baik. Harusnya seperti itu. Itu yang diharapkan di sini. Jadi pembawa damai itu selain dari memperdamaikan orang lain dengan Allah, dengan pemberitaan firman bahwa mereka orang-orang sudah ditebus dalam Kristus, juga di dalam hidup sehari-hari kita harus menjadi orang yang selalu membawa ya damai di antara teman-teman. Jadi memberi pengaruh yang baik, menjadi garam di dalam pergaulan, mempengaruhi supaya lebih baik, bukan sebaliknya dipengaruhi. Ya, saya selalu bilang itu di dalam kelas. Bayangin, kalau 5 orang aja dalam satu kelas bisa menjadi garam, mempengaruhi teman-temannya untuk tidak ribut, harusnya bisa menjadi tenang. Bisa menjadi lebih baik. Yang gagal sering sekali terjadi adalah ketika orang-orang yang tadinya pengen baik, mau gitu ya, tadinya tidak ribut gitu ya, bertemu dengan orang-orang yang ribut, gagal, dia kalah. Bukan dia yang mempengaruhi, malah dia yang dipengaruhi. Jadi dia yang ribut, dia yang ikut nyontek, dia yang ikut bikin gara-gara. Wah, itu bukan ciri atau karakteristik anak Tuhan yang benar. Jadi kalau kita sudah mengaku percaya, sudah mengenal Tuhan, sudah menerima firman yang dari kemarin-kemarin itu sudah kita terima dengan baik. Ada satu pesan yang luar biasa di sini. Jadilah pembawa damai. Ya, jangan menambah kerusuhan, jangan menambah ketidakbenaran di dalam pergaulan. Itu ingat ya. Sekarang evaluasi dirimu. Bagaimana kau di dalam pertemananmu, kan gitu ya. Apakah kalau ada kamu, teman-temanmu menjadi damai, atau ada kamu malah jadi ribut? Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan yang terjadi adalah kita ini sudah belajar walaupun mungkin mengalami jatuh bangun untuk bisa menjadi lebih bagus gitu ya, tapi sudah ada usaha untuk ke sana. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, andaikan ada satu kejahatan yang kita terima, yang dimana kejahatan itu mungkin ya sangat melukai hati kita, sehingga mungkin kalau biasa-biasa Bu, bolehlah saya tidak balas gitu ya. Tapi ini udah luar biasa, sudah mengerikan, misalnya seperti itu ya. Andaikan ada yang seperti itu pun Tuhan bilang, "Hei, pembalasan bukan hakmu." Nah, ini ngeri sekali ya. Pembalasan itu adalah hak Allah. Jangan menuntut pembalasan. Ya. Tetapi justru ditekankan di sana, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, kalau kita lihat di dalam hal ini, apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami kejahatan dari orang lain? Kok sepertinya nggak ada yang bisa kita lakukan? Kok kita bisanya hanya berdiam diri aja maunya? Oh, bukan. Kalau kita lihat dari sini, Tuhan inginkan kita ketika mengalami satu penganiayaan, kejahatan yang bersumber dari manapun itu, dimanapun kita berada, termasuk dari pergaulan lah yang sering kita anggap gitu misalnya ya, kita dijahatin oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Dikatakan di sana apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah belajar menyerahkan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri itu adalah satu kegiatan yang aktif, yang terus harus dilakukan. Sama seperti tadi sebenarnya kata damai di dalam poin sebelumnya. Damai di sana sebenarnya bersifat aktif. Berdamai itu bersifat aktif. Dan dari kalimat waktunya sebenarnya yang dipakai adalah present, artinya terus-menerus. Jadi menjadi pembawa damai itu bersifat aktif, bukan pasif. Ya, dan juga terus-menerus. Gitu ya. Jadi termasuk penyerahan diri kepada Tuhan, menyerahkan semua persoalan, pergumulan atau tindakan-tindakan orang kepada kita kepada Tuhan itu juga bersifat aktif. Bagaimana kita melakukannya secara aktif dan terus-menerus kepada Tuhan. Itu hal yang kita kerjakan. Jadi bukan berdiam diri sebenarnya.
Lalu yang kedua apa? Apa yang kedua dikatakan di sini kalau kita lihat? Apa yang kita lakukan ketika orang melakukan kejahatan kepada kita? Yang kedua adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu juga tindakan. Penyerahan diri itu tindakan, tapi melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai balasan dari kejahatan itu juga adalah tindakan aktif. Wah, ini kayaknya begitu sulit untuk dilakukan, begitu ya. Tetapi kalau kita menyadari kejahatan kita di hadapan Tuhan dan bagaimana karya Allah yang mengampuni dan melakukan hal yang baik dalam hidup kita, saya yakin kita akan berjuang untuk bisa melakukan perintah Tuhan ini. Karena ini perintah Tuhan. Ya, kita tahu sekarang banyak sekali konflik-konflik atau kejahatan-kejahatan yang mungkin bisa terjadi. Baik kita sebagai pribadi ataupun sebagai kelompok, ya. Kelompok apa misalnya? Kelompok persekutuanmu, kelompok kita di sekolah Metodis 5, itu kelompok juga ya. Atau negara kita ini, ya, yang bisa dijolimi oleh banyak hal seperti sekarang misalnya banyak peperangan, ya. Kita bisa melihat bagaimana peperangan itu berdampak begitu luar biasa bagi orang-orang, bukan hanya kepada satu negara, tapi mungkin bagi pribadi-pribadi. Bayangin orang-orang yang ada di dalam perang itu. Mereka nggak ngerti politik misalnya, mereka nggak tahu apa-apa, tapi menjadi korban perang. Apa yang harus mereka lakukan? Gitu ya. Mereka tidak ikut angkat senjata, mereka tidak ngerti apa yang dipersoalkan orang gitu. Mereka hanya hidup sehari-hari gitu, tapi bisa mengalami akibat dari perang itu. Bisa mengalami akibat fisik, bisa mengalami akibat psikologis, bahkan mungkin dalam hidup sehari-hari bisa sampai kelaparan, tidak makan apa-apa gitu ya. Bisa ada yang kena senjata, berdarah dan sebagainya, gitu ya. Bagaimana merespon itu? Itu kejahatan-kejahatan yang dialami. Bagaimana merespon itu? Ya, Tuhan inginkan kita memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan inginkan kita untuk tetap mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Bagaimana kita sebagai remaja yang sering mungkin tidak mengalami luka fisik gitu ya, tidak dipukul orang, tidak dicubit orang mungkin ya, tapi di dalam pergaulan mungkin disisihkan. Ya, dalam dalam komunitas tertentu misalnya dianggap tidak diperhitungkan gitu ya, atau mengalami kejahatan psikologis yang di kekerasan yang kita peroleh bahkan dari keluarga terdekat mungkin ya, mudah-mudahan tidak ada. Bagaimana kita menyelesaikan itu? Tuhan inginkan bahwa firman ini kembali mengingatkan kita bahwa yang dia mau adalah ada penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan. Lalu jangan pernah membalas kejahatan. Itu adalah hak Tuhan. Kalau itu hak Tuhan kamu lakukan berarti kamu mengambil haknya Tuhan. Kan begitu ya? Oke ya. Nah, jadi ini yang penting poinnya untuk menutup ya firman Tuhan yang mau kita dengar hari ini. Sudahkah kita berdamai dengan Allah? Ini penting. Kalau belum memang akan sulit bagi kita untuk berdamai dengan semua orang dengan tidak membalas kejahatan ya. Nah, kalau sudah berdamai bagaimana dalam hidup sehari-hari? Tadi sudah saya tanya juga di dalam penyampaiannya sebelumnya. Apakah kita menjadi pembawa damai atau tanda kutip yang tadi itu ya, tapi Ibu berharap bahwa semakin hari walaupun mungkin berjuang begitu sulit gitu ya, semakin hari mudah-mudahan kita belajar untuk menjadi pembawa damai di rumah, di antara abang kakak adik orang tua ya, di antara teman-teman. Jangan menyulut, makin ada persoalan makin menyulut gitu ya. Ada temannya yang salah makin digara-garain. Nah, gitu biasanya di kelas ya. Kalau kita mengalami konflik saat ini apapun itu, nah bagaimana kita menikmati perdamaian dengan situasi itu? Bagaimana kita tetap bisa menjadi pembawa damai? Ya, bagaimana dalam hidup sehari-hari langkah-langkah praktis yang bisa kamu kerjakan ya supaya wujud nyata bahwa kita itu pembawa damai boleh terjadi. Jadi mungkin misalnya begini, mulai dari hari ini, kalaupun misalnya ada ketidaksesuaian pendapat antara aku dengan adikku, misalnya di rumah ya, yang paling praktis hari ini di rumah. Aku akan belajar mengalah,
dan belajar untuk tidak langsung membalas sekalipun tidak cocok dengan yang kuinginkan. Nah, itu adalah hal-hal praktis yang bisa kita tunjukkan dalam konteks membawa damai dalam hidup sehari-hari. Tapi tentu yang paling utama dan yang paling diinginkan adalah bagaimana kita juga memperkenalkan damai sejahtera yang daripada Allah itu, yang sudah diberikan Allah kepada kita lewat kematian Kristus di kayu salib, supaya semua keluarga, semua teman-temanmu juga bisa menerima damai yang sesungguhnya, yaitu perdamaian antara manusia dengan Allah melalui kematian Yesus di kayu salib. Dengan demikian, kita akan menjadi pembawa damai yang dipakai Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sampai di sana penyampaian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya setelah ini ya, kita berjuang untuk bukan saja menjadi orang yang menikmati damai, tetapi menjadi pembawa damai. Jangan lagi ada nanti Ibu dengar orang-orang yang berantem, yang SKT-an, yang memicu-micu keributan dan sebagainya. Tapi justru menjadi orang-orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan terus berbuat baik bagi teman-temannya. Oke, kita akan tutup dengan berdoa bersama. Yang pertama kita doakan supaya kita dimampukan melakukan firman Tuhan tadi, menjadi pembawa damai dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, mari kita doakan juga untuk persiapan ujian kita yang semakin dekat, tidak sampai sekitar 2 minggu ya. Untuk ke depan kita akan mengakhiri semua KBM, lalu kemudian melakukan evaluasi ujian, mudah-mudahan apalagi khususnya yang ada di sini semua ya, semuanya dalam keadaan baik, sukses, dan tidak ada yang mengalami kegagalan. Ya, itu kita doakan. Kemudian kita doakan juga keluargamu, orang tua, papa, mama, abang, kakak, adik, supaya juga menikmati damai sejahtera itu di rumah masing-masing. Oke, setelah itu nanti kita tutup dengan doa Bapa kami. Boleh membuka mic-nya, mari kita sama-sama membuka suara, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama Tuhan. Biarlah kiranya lewat firman-Mu ini kami boleh dimampukan dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bukan saja menerima damai sejahtera Tuhan, tapi juga menjadi orang-orang yang menjadi pembawa damai, menyadari dengan sungguh bahwa tidak boleh membalas kejahatan. Sungguh-sungguh kami boleh menjadi orang-orang yang membawa damai yang daripada Allah itu dan memperdamaikan orang-orang yang ada di dalam pergaulan mereka, tidak banyak konflik-konflik yang mereka hadapi, yang secara internal mungkin bisa mempengaruhi emosi mereka yang masih sangat labil. Tolonglah mereka Tuhan, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan dan menjadi pembawa damai. Berdoa kepadamu Tuhan juga untuk persiapan ujian semester yang semakin dekat. Mampukan anak-anak ini untuk belajar dengan baik, menggunakan waktu dengan baik. Ada tidak lebih dari 2 minggu lagi Tuhan, kami mempersiapkan belajar. Beri konsentrasi yang baik, penggunaan waktu yang benar, dan kesungguhan untuk mempelajari di tengah-tengah banyaknya kegagalan kami dan waktu-waktu yang terganggu selama ini. Biarlah Tuhan ke depan kami boleh memaksimalkannya dengan baik. Berkati seluruh keluarga kami, anak-anak ini, khususnya orang tua mereka, berikan rezeki, berikan hati yang terus mau bersyukur, keluarga mereka semua dilingkupi oleh damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga ketika rumah tangga mereka, keluarga mereka dalam keadaan damai, kami rindu Tuhan damai itu tersalur di dalam pergaulan mereka, bersama di dalam kelompok, di dalam keluarga kami sebagai sesama Metodis 5. Kami serahkan semuanya ke dalam pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang bekerja dan berkarya di dalam kehidupan anak-anak ini, keluarga mereka, dan dalam kehidupan
kami semua. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, jadi jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. berikanlah kami pada hari ini Makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami kami juga mengampuni orang kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi selamatkan kami daripada yang jahat. Karena kerajaan dan kuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih.